Halo teman-teman, nama saya Afgarizan adalah Prasya dari kelas 8I, absen 6. Saya berperan menjadi pejabat kolonial. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faiza Sulmunar Yadin dari kelas 8I dari absen 16. Saya berperan menjadi Kongres Theodor van Deventer. Hai teman-teman, nama saya Ramyon Dilpi Pramudiantoro, kelas 8E, nomor absen 28. Saya berperan menjadi tentara Belanda. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hilma Nadia Kamila. Saya dari absen 18 dan saya dari kelas 8I. Saya berperan sebagai pribumi. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Karisa Fitri dari kelas 8I dan dari absen 10 saya berperan menjadi pribumi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anita Rizky Mumpuni dari kelas 8I nomor absen 8. Di film ini saya berperan sebagai Ratu Wilhelmina. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Noveliani dari absen 32 kelas 8I. Saya berperan sebagai tentara Belanda. Mari kita tanam, panen, tetapi semuanya diangkut ke pelabuhan. Anak saya sakit, tak ada obat. Kita hidup di tanah sendiri, tapi seperti budak. Tanam sebelum matahari tenggelam. Tanah ini subur, tapi tak untuk hidup. Laporan. Bagaimana mereka disiksa, pejabat korupsi untuk melakukan kolonialisme ini harus dipertanyakan. Jika orang-orang di Eropa tahu, pasti mereka akan marah. Bangsa Belanda memiliki tanggung jawab moral. Ini bukan hanya wilayah jajahan. Kita memiliki utang kehormatan kepada rakyat Hindia. Utang kehormatan mudah dikatakan, sulit dilaksanakan. Latar belakang munculnya politik etis. 1. Penderitaan rakyat akibat kebijakan kolonial. Sejak abad ke-17, Indonesia dijajah oleh Belanda melalui VOC dan dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sistem tanam paksa diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch sejak tahun 1830, di mana rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor. Rakyat menderita, tanah dirampas, kelaparan melanda, tenaga kerja dieksploitasi, pajak tinggi, dan sering terjadi gagal panen. 2. Kritik dari dalam negeri Belanda. Edward Westdekker menulis novel Max Havelaar pada tahun 1860 yang mengungkap penderitaan rakyat. Buku tersebut mengguncang publik Belanda dan menjadi tekanan moral terhadap pemerintah kolonial. Van Deventer, tokoh politik Belanda, menulis artikel terkenal berjudul NRS Schuld atau Utang Kehormatan pada 1899 di majalah De Gids, menyatakan bahwa Belanda punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki kondisi rakyat Hindia Belanda.
Isi dan tujuan politik etis. Tujuan utama, menghapus eksploitasi yang tidak manusiawi, meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi, menanamkan ide bahwa pemerintahan kolonial bertanggung jawab terhadap tanah jajahan. Migrasi, memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera dan Kalimantan. Tujuannya adalah mengurangi kepadatan dan menyediakan tenaga kerja murah bagi perkebunan Belanda. Edukasi, membangun sekolah seperti HIS, Mulo, dan Stovia, melahirkan kaum intelektual seperti Sutomo, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo. Irigasi, membangun bendungan dan saluran irigasi, namun lebih banyak untuk kepentingan perkebunan swasta kolonial. Pelaksanaan politik etis di lapangan. Pendidikan hanya bisa diakses oleh kalangan atas priayi, rakyat kecil pada buta huruf. Banyak irigasi dibangun untuk menunjang perkebunan Belanda, bukan sawah rakyat. Program migrasi kadang dipaksakan dan tidak memperhatikan kesejahteraan. Namun, meskipun tidak ideal, kebijakan ini memberikan efek domino besar dalam sejarah Indonesia. Dampak positif politik etis. Munculnya kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Terciptanya kesadaran nasional bahwa Indonesia harus merdeka. Munculnya tokoh-tokoh besar seperti Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Suetomo. Dampak negatif politik etis. 1. Tidak mau semua rakyat mendapatkan akses pendidikan. Proyek irigasi dan migrasi lebih berpihak ke ekonomi kolonial. Politik etis dipakai juga sebagai cara Belanda untuk mempertahankan kekuasaan. Tumbuhnya organisasi pergerakan nasional ke-1 yaitu Budi Utomo, didirikan oleh Dr. Suetomo dan mahasiswa Stovia, organisasi modern pertama yang bergerak dalam pendidikan dan budaya. Tumbuhnya organisasi pergerakan nasional kedua yaitu Sarekat Islam, dipimpin oleh Haji Samanhudin dan berkembang luas di kalangan perdagangan dan pertanian, meningkatkan kesadaran ekonomi dan politik rakyat. Tumbuhnya organisasi pergerakan nasional yang ketiga yaitu Indische Partij, didirikan oleh 3 serangkaian Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo secara terang-terangan menyerukan kemerdekaan Hindia Belanda. 4. Muhammadiyah 1912 didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial keagamaan. 5. Perhimpunan Indonesia 1925 berbasis di Belanda dan dipimpin oleh tokoh seperti Muhammad Hatta, menyuarakan kemerdekaan melalui jalur internasional. Nasionalisme. Politik etis di Indonesia berdampak pada lahirnya gerakan-gerakan nasionalisme. Hal ini dilatar belakangi karena penduduk Indonesia mulai mendapatkan pendidikan yang layak walaupun terbatas pada golongan bangsawan.
Hal ini memberikan pondasi pada bangsawan Indonesia untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kebebasan dan demokrasi dan menanamkan rasa nasionalisme sebagai orang Indonesia. Dimulai sejak 1908, pelajar di Batavia mendirikan asosiasi pelajar yang bernama Budi Utomo dan dilanjutkan dengan gerakan lainnya. Salah satu peristiwa penting yang sangat berjasa dalam mengembangkan ide-ide kebangsaan adalah Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada tahun 1928. Reaksi kebijakan pintu terbuka. Akibat adanya politik pintu terbuka, banyak reaksi serta kritikan dari berbagai pihak. Para kaum humanis menentang praktek eksploitasi oleh kolonial Belanda. Hal ini memicu Theodor dan Deventer mengkritik kebijakan Belanda dan menuntut untuk memperhatikan serta mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kritik ini kemudian dikenal dengan politik etis atau politik balas budi. Politik balas budi. Pada 1901, Belanda menerapkan sistem politik etis yang mengakui Belanda hutang budi pada rakyat Indonesia. Tujuan politik ini adalah meningkatkan standar kehidupan penduduk Indonesia. Ada 3 langkah yang dilakukan. Membangun serta memperbaiki perairan dan bendungan untuk keperluan bidang pertanian. Memindahkan kepadatan penduduk di Jawa ke daerah lain. Penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi.